Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustianika Gustina. Di video kali ini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dan materi yang akan saya bahas adalah objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam itu terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Dan jika kalian tahu, tujuan hukum Islam itu merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin itu artinya inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang, dan keadilan itu sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Dan jika kalian ketahui, hukum Islam itu dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam itu akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman, dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Dan jika kita ketahui, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia. Yang pertama itu common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, dan yang kedua civil law atau biasa disebut Eropa kontinental, dan custom law dan Islamic law, dan yang terakhir sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam itu ada 4. Yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Dan yang kedua, filsafat hukum Islam itu diperlukan untuk mengkaji secara mendalam terhadap hukum Islam. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Dan yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam itu memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam itu menjadi 2 rumusan. Yang pertama, filsafat tasyri, dan yang kedua, filsafat syariah. Dan filsafat tasyri, filsafat itu yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Dan filsafat tasyri ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, Da'aim al-Hakam, yang artinya dasar hukum Islam. Dan yang kedua, Mabadi al-Hakam, artinya prinsip-prinsip hukum Islam. Dan yang tiga, Usul al-Ahkam, yang artinya pokok-pokok hukum Islam atau Masadir al-Ahkam, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Dan yang keempat, Maqasid al-Ahkam, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam. Dan yang terakhir, Qawaid al-Hakam, kaidah-kaidah hukum Islam. Dan filsafat syariah, filsafat ini yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukabah, dan sebagainya. Dan filsafat ini tuh bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam pengembangan filsafat syariah, yaitu dan ada asrar al-ahkam, yaitu artinya rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, khashais al-ahkam, yaitu ciri-ciri khas hukum Islam. Dan yang ketiga, mahasin al-ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Dan yang keempat, tawabi al-ahkam, yang artinya karakteristik hukum Islam.
Baiklah, saya akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan terima kasih yang telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.